Nah kemarin aku itu udah sempat open Q&A. Aku mau nanya kalau misalnya aku bikin akun YouTube nih, kira-kira mau bahas topik apa? Terus mostly jawab itu bisnis kak, skincare kak. Nah aku hari ini mau membahas tentang bisnis dulu, yang paling most wanted dari jawaban-jawaban kalian nih. Nah di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pengalaman aku di masa lalu, pengalaman kegagalan aku ngebesarin si Shiny Sunday. Nah jadi aku bakal ngebahas tentang kesalahan-kesalahan dalam berbisnis yang mostly itu aku ngerasanya bisnis kita gak bakal gede kalau kita ngelakuin kesalahan ini. Kesalahan yang pertama, buat kamu nih para business owner, itu kan paling susah ya, namanya ngepisahin mana uang pribadi, mana uang punyanya usaha, itu pasti kecampur. Apalagi kalau misalnya kita ngerasanya bisnis-bisnisnya ini masih skala kecil. Tau gak sih, mau skala kecil, mau skala besar, itu rulesnya sebenarnya mostly sama, basicnya sama. Kita harus memisahkan uang pribadi sama uang usaha. Dan itu adalah salah satu kesalahan di masa lalu yang bener-bener ngefek ke semuanya. Yang kedua, itu tidak menggaji diri sendiri. Itu penting banget. Karena apa? Biasanya nih tipikal business owner, wah ini bisnis gue nih, jadi kayak ya udah ambil aja karena ini uang aku gitu kan. Tapi penting banget kita sebagai owner itu juga harus digaji. Nah jadi ini kita penting banget, oh batasan gajinya itu sekian. Kak gimana kalau misalnya bisnis kita tuh belum profit, gak bisa gaji kita? Caranya itu tetap wajib banget dicatat. Itu dicatat sebagai apa? Sebagai hutang. Jadi nanti ketika perusahaan brand kita, all shop kita itu sudah mampu membayar gaji kita, ya udah tinggal dibayarkan. Jadi totalnya akumulasi pembayaran hutang nih gitu. Terus poin ketiga itu adalah besar pasak daripada tiang. Ini PR banget, apalagi buat cewek-cewek. Nah dulu tuh aku tuh mikirnya, wah ini mumpung Shiny Sunday masih ada duitnya, wah ini mumpung puterannya masih cepet gitu kan, jadi aku belanja aja gak apa-apa, impulsif parah. Jadi kayak pengen itu beli kayak easy money gitu. Tapi itu nggak boleh banget. Kita harus tahu maksimal budget kita, pengeluaran kita segini, nggak boleh lebih dari itu. Catat. Jadi buat teman-teman nih, apalagi cewek-cewek, ditahan gitu ya, kayak nah besok kita menunda kesenangan dulu. Selanjutnya yaitu pencatatan stok yang super amburadul parah. Jadi Shiny itu dulu rame banget dan stoknya tuh ada patternnya, ada banyak banget ya kan, ada ribuan. Jadi itu kayak stok tuh gak sempet dicatat, admin aku udah keburu ngepack, mbak gak bisa mbak, ini udah diteror segala macem, udah kayak gitu-gitu. Bahkan barang hilang pun aku tuh gak tahu gitu loh, karena pencatatan stok yang buruk. Nah jadi buat teman-teman, pencatatan stok itu hukumnya wajib banget. Sekecil apapun, seribet apapun, kalian harus sempetin, karena itu efeknya gede banget ke bisnis kalian, percaya deh. Terus selanjutnya apa sih? Selanjutnya itu nggak ada riset produk. Buat apa? Buat produk developmentnya. Karena tadi pencatatannya udah buruk, ya kan? Kita nggak bisa nentuin stok yang kemarin itu yang paling laris warna apa, patternnya apa, seperti apa tipe-tipe yang disukain. Jadi ketika aku ambil barang lagi, aku stok barang lagi, itu ya based on my feeling gitu loh. Jadi nggak ada datanya. Padahal zaman sekarang yang paling penting itu apa? Datanya. Terus gara-gara aku tuh tadi impulsif banget, besar pasak daripada tiang yang tadi, jadi ya udah nggak tahu stok mana yang paling laris, warna apa yang paling laris, based on my feeling. Jadi tawarin supplier, ini bagus tuh mbak, ini loh mbak, kayak ya udah langsung ke trigger, ya udah beli. Jadi yang harusnya aku tuh belanja nominal sekian, jadi lebih dari itu, dan ternyata stoknya juga nggak laku. Kalian tahu nggak sih, penting banget ada yang hitam di atas putih, mau sama siapapun, even sama keluarga, mau sama teman dekat, sahabat. Karena apa? Bisnis is bisnis, pertemanan ya pertemanan gitu loh. Jadi dulu kasusnya itu zaman-zaman Max Mara lagi tren nih, kita stok Max Mara banyak banget. Terus kita masukin ke garment, dan itu kan kain Max Maranya kita bagi dua, ada yang jilbab, ada yang baju. Tahu nggak sih? Salah produksi, dan itu nggak cuma 1-2 tapi ribuan. Yang harusnya dibikin jilbab dibikin baju. Sedih banget nggak? Padahal yang jilbab ini udah pada bayar karena sistemnya PO waktu itu, dan aku harus mengembalikan lagi. Padahal di sini itu bukan kesalahan aku nih, kesalahan garmentnya, tapi karena nggak ada hitam di atas putihnya, jadi ya aku bisa apa? Alhasil duitnya nggak bisa muter, modal semakin dikit karena apa yang tadi aku udah jajan isi money tadi. Jadi waktu itu akhirnya PR aku adalah ngabisin stoknya yang ada sekarang. Tapi namanya juga customer ya, maunya itu pattern yang baru terus. Karena aku nggak memperbaruin, jadi apa? Pada cari
ke brand-brand lain. Intinya sampai di titik duitku udah bener-bener minus. Terus habis itu stoknya udah itu-itu aja dan aku berusaha cuman ngabisin doang. Aku berusaha struggling tapi akhirnya gak bisa karena ya udah mess up banget lah semuanya. Nah jadi aku juga berhenti memarketingkan, dalam artian aku nggak nge-add, nggak endorse. Jadi semakin apa algoritma Instagram berubah, kita nggak ada perubahan, nggak ada inovasi, nggak ada suntikan dana juga. Jadi ya udah mau memperbaruin stok udah nggak bisa, udah nggak ada duit. Terus mau ngabisin stok juga susah, customer udah pada bosen. Terus siapa yang tahu waktu itu? Siapa yang tahu Shiny waktu itu? Alhasil aku vakum Shiny dari 2018 tengah sampai 2020 September kemarin akhirnya Shiny launching lagi. Nah segitu dulu untuk video kali ini. Intinya apa? Everybody has their own struggle. Kalau misalnya dulu nih aku nggak belajar, gimana coba sekarang? Mungkin aku nggak bakal jadi aku yang sekarang. Kalau misalnya kita gagal, jangan lupa untuk bangkit lagi. Karena setiap orang itu punya jatah kegagalannya dan kita harus ngabisin jatah kegagalan kita sampai kita akhirnya ada di puncak kesuksesan kita. Okay, see you next video. Bye!